min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbil alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan yang luar biasa banyak kepada kita semua. Termasuk di antaranya kita bisa tinggal di Madinah, di Saudi Arabia, terutama di Madinah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Masjid Nabawi untuk menimba ilmu kepada para masyayikh yang ada di Masjid Nabawi dan juga di Jami'ah. Dan juga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kita untuk bisa mengerjakan ibadah haji dibanding teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia. Ini merupakan sebuah anugerah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pertama-tama juga kami bersyukur kepada PPMI ya, atas inisiatifnya untuk mengadakan acara seperti ini. Ini lebih tepatnya kita mudzakarah ya, murajaah. Karena kalau kita belajar itu lebih tepatnya kalau di sini kepada para masyayikh yang ada di Masjid Nabawi dan juga di Jami'ah ya. Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Abdul Razak dan lainnya, mereka lebih tepat untuk kita datangi untuk kita mencari ilmu kepada mereka. Kalau saya di sini, saya sebagai hanya untuk dalam bentuk mudzakarah, murajaah kepada teman-teman sekalian, dan juga mungkin karena berbahasa Indonesia jadi mungkin kalau bahasa Arab mungkin belum dipahami, dalam bahasa Indonesia lebih mudah dipahami. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Haji ini merupakan sebuah ibadah yang agung, ibadah yang besar, yang mana merupakan bagian dari rukun Islam. Kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini dan akan menuju ke akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akan meninggalkan semua harta yang kita kumpulkan, meninggalkan keluarga yang ada bersama kita, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berguna di sana harta yang kita kumpulkan kecuali yang kita gunakan dalam kebaikan. Di antaranya adalah yang kita gunakan untuk mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada para hambanya, yaitu salah satunya berhaji. Walaupun mungkin antum mengeluarkan harta yang banyak, kalau sekarang sudah harganya tidak seperti tahun lalu ya, harga ininya mahal. Tapi percayalah bahwa apa yang antum keluarkan itu Allah akan ganti. Dan itu merupakan bukti keimanan antum sekalian. Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, ya. Sesuatu yang menjelaskan keimanan seseorang. Maka dengan seseorang mengeluarkan sesuatu yang berharga pada dirinya, mengeluarkan uang yang ada pada dirinya, mungkin dia kumpulkan dalam waktu yang lama, berbulan-bulan, bahkan mungkin dari awal datang ke sini dia kumpulkan, dan jumlah yang tidak sedikit ya. Namun manakala dia keluarkan dalam rangka mengerjakan sebuah ibadah yang agung, maka ini merupakan tanda keimanan yang ada pada seorang hamba tersebut ya. Dan Allah akan ganti insya Allah dengan yang lebih baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti ya. Haji merupakan rukun Islam. Tidak kita ragukan betapa besarnya kemuliaan dan keagungan ibadah ini. Dan juga masih banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Rasul sebutkan tentang haji ya. Di antaranya haji ini adalah sebuah ibadah, amalan ibadah yang mulia, afdhalul amal. Nabi SAW bertanya, apakah amalan yang paling mulia? Maka Nabi mengatakan pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian apa? Yang kedua, kata Nabi adalah jihad fisabilillah. Dan yang ketiga adalah al-hajj, haji. Ya. Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan menyamakan kedudukan haji ini seperti berjihad bagi seorang wanita. Aisyah pernah bertanya, alil mar'ati jihad? Apakah bagi perempuan itu juga diwajibkan berjihad? Maka Nabi mengatakan, na'am.
tapi jihad yang tidak ada peperangan di sana, yaitu haji dan umrah. Maka haji ini merupakan ibadah yang agung, ya. Dan juga kita sebagai manusia biasa, setiap hari kita tentu berbuat kesalahan dan dosa. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak kesalahan dan dosa yang kita kerjakan, perintah yang mungkin kita tinggalkan. Kita mengetahui ada perintah, namun di hati kita ada keengganan dan kita meninggalkannya. Dan ada larangan yang kita mengetahui bahwa itu larangan, tapi kita langgar. Betapa banyak setiap hari kita kumpulkan dosa-dosa ini. Namun, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, man hajja falam yarfuth walam yasuq. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak berbuat jorok dan tidak berbuat kemaksiatan, maka dia akan kembali ke yaumi waladatu ummuh, seperti di hari dia dilahirkan dari ibunya, yaitu tidak ada dosa, ya, menghapuskan dosa. Dan juga haji merupakan ibadah yang akan mengantarkan seorang ke dalam surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada jaza, tidak ada balasan kecuali surga. Jadi ibadah yang akan antum insyaallah kerjakan merupakan ibadah yang agung, ya, yang tidak kita ragukan tentang kemuliaannya, fadilahnya, ya. Maka ketika kita diberi kesempatan untuk mengerjakan ibadah ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak teman-teman kita, saudara kita mengharapkan, ya, bertahun-tahun mendaftar tapi tidak diberikan kesempatan, ya. Bahkan juga di antara teman-teman kita yang sudah datang ke Madinah, namun berapa banyak juga yang ternyata pulang dalam kondisi belum mengerjakan ibadah haji. Yang manakala antum diberi kesempatan, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'ah, waktu kita tidak banyak, ya, jadi insya Allah saya akan menyampaikan meringkas beberapa poin-poin penting tentang haji. Dan ikhwati fillah, dalam haji ini ada banyak khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Jadi ada banyak yang mungkin kita belum mendengarnya, ternyata ada khilaf, ya, gitu. Kadang-kadang ternyata ada khilaf. Kita lihat jemaah haji dari negara kita atau negara lain, kenapa mengerjakan seperti itu? Apakah ada pendahulunya atau mereka membuat hal yang baru? Ternyata setelah teliti memang ada pendapat yang demikian. Jadi dalam ibadah haji ini, ya, banyak perbedaan pendapat, banyak khilaf, ya. Namun bagaimana kita menyikapi khilaf yang ada pada haji maupun juga ibadah yang lain, ya. Maka salah satu yang bisa kita lakukan, ya, juga memandang karena ibadah haji ini ibadah yang agung dan mungkin kesempatan kita untuk berhaji itu seumur hidup mungkin cuma satu kali. Jadi kita berusaha untuk menjadikan haji ini haji yang sebaik-baiknya. Kita berharap semoga menjadi haji yang mabrur dan haji yang sebaik-baiknya. Maka bagaimana? Yaitu kita adalah melakukan sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, yaitu khuruj minal khilaf atau mura'atul khilaf. Kita keluar dari perselisihan pendapat dari para ulama. Jadi kalau para ulama berselisih pendapat, apakah ini diwajibkan, ya, apakah ini disunahkan, apakah ini boleh ditinggalkan atau tidak, ya, maka kita mengerjakannya, ya, kita mengerjakannya. Sebagai contoh, ya, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah yang kita tahu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib, kita tahu. Tapi ternyata kalau kita teliti, tidak semua ulama berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Di mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Kalau antum buka kitab Abu Syuja, maka antum akan dapati bahwa di antara sunnah-sunnah haji adalah mabit di Muzdalifah. Sehingga ini adalah perbedaan pendapat. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Itu dengan kita mengamalkan kaidah khuruj minal khilaf. Kita tidak masuk ke khilaf, yaitu kita mengerjakan, ya. Kalau kita mengerjakan mabit di Muzdalifah, maka kita sudah keluar dari perselisihan pendapat. Yang mengatakan wajib berarti kita sudah mengerjakannya, atau yang mengatakan sunnah kita sudah mengerjakannya, ya. Jadi pertama itu. Kemudian kedua, dalam kaidah khuruj minal khilaf atau mura'atul khilaf, kalau kita melihat saudara kita yang lain ternyata berbeda pendapat dengan kita, ya, kita jangan langsung menyalahkannya. Selama itu adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang memiliki dalil yang kuat, ya, memiliki para ulama pendahulunya, maka kita jangan buru-buru menyalahkan mereka karena barangkali kebenaran ada pada mereka, ya. Namun kita mengerjakannya, tapi tidak menyalahkan orang lain, ya. Dan juga
Ada beberapa hal pada haji yang mungkin antum belum tergambar di sini. Nanti ketika antum datang ke sana, antum akan dapati jumlah manusia yang luar biasa banyak, jumlah yang luar biasa, dan kondisi panas yang luar biasa terik. Ya. Sehingga kadang-kadang kita di situ baru bisa memaklumi, oh ternyata pendapat yang demikian ada faedahnya juga. Semisal melempar jumroh sebelum zawal pada tanggal 11, 12 atau 13 kebagian nafar yang nafar tani. Kita tahu bahwa syarat sahnya menurut jumhur ulama itu adalah setelah masuk waktu duhur. Namun sebagian pendapat dalam mazhab Hanabilah dan juga dalam mazhab Hanafiyah sebagiannya itu mengatakan boleh melempar sebelum zawal. Kalau bagi kita yang mengetahui bahwa yang dipegang oleh jumhur adalah setelah zawal, kita mengamalkan kaidah khuruj min khilaf, berarti kita mengerjakannya setelah zawal. Namun kalau kita melihat saudara-saudara kita nanti ada yang melempar, dan antum akan lihat banyak sekali melempar sebelum zawal, maka kita maklumi, ada pendapat yang demikian. Demikian juga kalau salah Syekh Ibn Baz mengatakan demikian. Kalau mereka atau Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat dengan pendapat para ulama yang sebelumnya, ya, taklid kepada ulama, maka kita tidak bisa menyalahkan mereka. Dan jumlah manusia itu luar biasa banyak, ya. Kalau mungkin digabung semuanya setelah zawal itu juga merupakan sebuah problem, ya. Nanti antum kalau di haji baru bisa tergambar nanti kondisinya, ya. Jadi kalau kita masuk ke pembahasan haji, kita akan buat menjadi 3 sesi, ya. Ini kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak? Susah, ya. Jadi pertama adalah di sini kita ada muqaddimah, ya. Muqaddimah. Kemudian ada sifatul hajj. Dan yang ketiga seperti tatimah. Ya, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama muqaddimahnya, kemudian sifatul hajj, bagaimana cara kita berhaji, dan juga tatimah. Kadang yang membuat problem bagi kita ketika belajar fikih dari kitab fikih yang turas, ya, kadang sebagiannya tidak diurutkan. Jadi kadang sebagian hanya tidak ada pembahasan sifatul hajj. Seperti kalau dilihat pada Abu Syuja, tidak ada pembahasan sifatul hajj, hanya pembahasan seperti rukun, kewajiban, ya, tanpa menyebutkan bagaimana urutannya. Kita, ya. Atau bagiannya lagi langsung kepada atau dibalik, ada di sini, ada di sini, ya. Jadi ada beberapa pendapat, tapi yang mudah seperti ini kita buat muqaddimah. Muqaddimah itu apa saja? Yang pertama adalah muqaddimah itu tentang biasanya fadhail, ya. Fadhail kalau seperti dalam kitabnya An-Nawawi Al-Idah, beliau menyebutkan adab-adab ketika orang akan berangkat haji. Banyak sekali adab-adab ketika antum akan berangkat haji. Karena bisa dibayangkan kalau zaman dulu, sebelum zaman ada pesawat, kalau berangkat haji itu berarti tidak mengharapkan pulang. Karena apa? Perjalanan masafah ba'id jiddan, ya. Baik itu dari Indonesia menggunakan kapal, ya, atau dari negara lain yang menggunakan unta, ya. Menempuh perjalanan dari negara mereka sampai ke Mekah itu perjuangan yang luar biasa berat. Antum pernah lihat video mungkin orang yang hilang di padang pasir menggunakan, padahal zaman sekarang, ya, menggunakan mobil, tapi tersesat, ya, dan tersesat di padang pasir, hilang, akhirnya meninggal. Di zaman sekarang ini, bukan zaman-zaman dulu, zaman sekarang, ya. Apalagi zaman dulu, ya. Maka itu para ulama menyebutkan salah satu syarat wajib haji ada apa? Istita'ah. Al-zad war-rahilah. Bekal dan juga kendaraan. Hingga kalau tidak demikian bisa hilang nyawa karena perjalanan yang sangat panjang. Caranya pertama, kita masuk ke muqaddimah. Muqaddimah itu biasanya fadhail, kemudian juga tadi sudah disebutkan fadhail, adab-adabnya. Di antara adab yang paling penting adalah kita memulai dengan membersihkan hati, ya. Kita niatkan membersihkan hati kita ketika akan berhaji. Innamal amalu binniyat, ya. Bisa jadi amal yang besar menjadi kecil karena kita ternyata cuman agar dipanggil orang yang haji. Kita berhaji agar wala'iyadzubillah kalau semisal yang sudah pernah berhaji ingin mengambil ujrohnya, mengambil badal, ya.
Ini agak kita harus hati-hati ya. Karena ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Apakah sholat tidak kita kerjakan untuk Allah? Apakah puasa tidak kita kerjakan untuk Allah? Apakah zakat tidak kita kerjakan karena Allah? Semuanya harus ikhlas lillah. Namun mengapa yang ada perintah atau di sini disebutkan lillah itu pada haji? Ya, sebutkan sebagaimana mereka menyebutkan bahwa betapa susahnya seorang untuk ikhlas ketika berhaji. Itu nanti akan muncul dalam hati dorongan-dorongan untuk riya, dorongan-dorongan untuk sum'ah, ya. Sehingga tapi nanti ketika berhaji kadang-kadang muncul ya, niatan-niatan yang tidak terpuji. Maka dari awal ya kita coba untuk ikhlaskan hati kita ya. Ketika akan berangkat berhaji, ikhlaskan hati terlebih dahulu. Kemudian masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pertama adalah tentang fadhail, tentang adab-adab. Kemudian yang kedua adalah syarat wajibnya. Syarat wajib. Ya, apa saja syarat wajib ya? Ada syarat wajib dan juga ada syarat sah. Jadi ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Syarat wajib itu berarti kalau seseorang belum terpenuhi syarat-syarat ini, dia belum wajib untuk berhaji. Ya. Sedangkan syarat sah adalah apakah haji tersebut sah atau tidak. Kalau syarat wajibnya, pertama Islam baligh berakal, itu sudah kita ketahui ya. Kemudian adalah istita'ah, kemampuan, dan amnut thoriq, sebutkan ulama demikian. Istita'ah dan juga amnut thoriq. Apa itu istita'ah? Istita'ah itu adalah disebutkan tafsirannya adalah memiliki azad, memiliki bekal. Bekal bagi dia ketika perjalanan dan juga bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, kalau antum di sini kan berangkat haji, orang akan berangkat haji meninggalkan dalam mungkin 3 bulan, bahkan mungkin setahun ya. Itu harus benar-benar mempersiapkan bekal untuk keluarganya, untuk hidup maisha keluarganya. Tidak boleh keluarganya kekurangan dia berangkat haji, nggak boleh. Keluarganya harus kecukupan. Selama perkiraan dia pergi, dia perkirakan 3 bulan berangkat, maka keluarganya harus kecukupan dalam 3 bulan. 6 bulan, perkirakan 6 bulan. Kemudian juga dia punya bekal untuk selama perjalanan dia. Kemudian yang kedua ar-rahilah, ya, kendaraan karena jarak yang jauh. Kalau zaman sekarang ada tambahan, yaitu tasrih, ya, sebutkan para ulama demikian ya. Tasrih ini merupakan sama seperti ini, istita'ah ya. Kalau kita lihat teman-teman, zad wa rahilah, ini tujuannya apa? Tujuan para ulama menyebutkan harus memiliki zad, memiliki bekal dan memiliki kendaraan, agar orang ini bisa kembali pulang dengan selamat, agar menjaga nyawa, hifdzun nafs. Kalau tidak ada bekal di tengah jalan bisa mati, baik itu makanan maupun minuman. Dan juga kalau tidak ada kendaraan, jalan dalam jarak yang sangat panjang ini sangat berbahaya. Dan di zaman sekarang, azad wa rahilah ini sepertinya sudah tidak terlalu penting lagi. Karena perjalanan yang tadinya berbulan-bulan ditempuh dalam waktu cuma 10 jam. Dari Indonesia sampai ke Mekah, ke Jeddah atau ke Madinah. Dulu 3 bulan menggunakan. Tapi yang sekarang menjadi problem adalah kepadatan manusia dengan jumlah yang sangat banyak ya, dan tempat yang terbatas. Ini kalau tidak dibatasi itu akan ada kaos ya, akan ada bertumpuk-tumpuk manusia. Tahun sebelum 2013 kalau tidak salah ya, sebelum 2013 pemerintah Arab Saudi itu belum mengetatkan tentang orang yang masuk ke Mekah, orang yang berhaji tanpa tasrih. Tasrih sudah ada, cuman belum diketatkan ya. Teman saya waktu itu berhaji, teman-teman saya 2012 pada berhaji, itu dia mengatakan bahwa ketika di Arafah dia sudah pasrah karena dia salah arah, ternyata ke arah Jabal Rahmah. Jadi titik pusatnya Arafah. Dia sudah pasrah, kenapa? Sudah benar-benar nempel. Dia sudah hampir seakan-akan mengambang, mengikuti orang ya.
Tapi alhamdulillah dia menemui ada celah dikit, dia langsung ambil celah itu ke antara tenda, kemudian duduk di sana. Yang menunjukkan bahwa kondisinya itu memang luar biasa mengerikan kalau tidak diatur. Pernah terjadi kejadian di Mina, pernah dengar ya? Yang tahun sekitar 2016 sekitar ya, 2016 ya. Ketika jemaah haji bertabrakan dari depan dan belakang di Mina. Yang meninggal banyak sekali. Ada meninggal di Mina. Ya. Suami istri berangkat bareng. Ketika sampai ke tempat yang sempit itu, ternyata terpisah. Suaminya meninggal, istrinya hidup. Ya. Ada yang harus sampai naik ke atas ke pagar-pagar. Jadi kalau tidak diatur, maka akan terjadi chaos. Bisa menjadikan penyebab kematian yang banyak. Ya. Karenanya di sini tasrih haji ya, disebutkan para ulama sesuai dengan maqasid syariah ya, dan sesuai dengan ketaatan kepada waliul amr. Maka kita usahakan sekali ya, kalau nggak punya tasrih jangan berhaji ya. Kalau kita nggak punya tasrih jangan berhaji. Dan kalau semisal kita udah berniat haji kemudian ternyata nggak punya tasrih, maka semoga niat kita itu dinilai sebagai ibadah haji juga ya. Karena Nabi mengatakan ya kepada para sahabat bahwa masalah kemudian ketika pada para sahabat berangkat berjihad, ada sahabat-sahabat tertinggal di Madinah ya. Habasahumul marad, ada karena sakit ya. Tapi kalau mereka para sahabat yang pergi berperang, menempuh perjalanan, mendapatkan pahala, mereka di Madinah juga mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niat. Maka kalau kita sudah berniat benar-benar berniat haji, ternyata tidak dapat tasrih, sedih memang. Ya saya juga pernah demikian, sedih sekali. Tapi nggak apa-apa, kita taat kepada waliul amr dan juga kita menjaga maqasid syariah itu hifdzun nafs ya. Kalau semuanya berangkat tanpa diatur itu akan jadi chaos. Itu syurut al-wujud. Kemudian syurut sihah seorang berhaji, yang pertama adalah Islam baligh akil dan juga adalah miqat zamani, sesuai pada waktunya. Karena haji itu berbeda dengan umroh. Kalau umroh waktunya sepanjang tahun, tapi kalau haji waktunya itu terbatas. Ada al-hajju asyurum ma'lumah. Haji terbatas waktunya. Di bulan Syawal, ya Asyurul Hajj, Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau ada yang lewat ya, maka tidak sah. Maka ini syarat sahnya adalah miqat az-zamani ya. Kemudian kita masuk yang berikutnya yaitu adalah ke rukun. Kita ke rukun al-arkan ya. Rukunnya insya Allah antum semua sudah tahu rukun umrah ya. Ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul ya. Antum di PDF juga ada ya. Di PDF, kalau di PDF memotong rambut apa? Masuk rukun atau bukan masuk rukun ya? Jadi memang di bagian ya. Di PDF sudah di-share ya, ada share PDF ya. Itu ada rukunnya. Di situ beberapa rukun. Kalau rukun ihram, kemudian tawaf, sa'i, adapun halak memotong rambut ini memang umrah. Kalau haji tambah satu yaitu wukuf di Arafah ya. Selain ini berarti hukumnya sunnah. Selain yang 5 ini hukumnya sunnah. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena nanti ketika haji kita mungkin tidak bisa mengerjakan seluruh ibadah haji itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara urut gitu. Tapi kalau kita mengetahui rukun-rukunnya apa saja, kita mengerjakan rukunnya, maka kita yakin ibadah haji kita sah. Karena rukun kalau ditinggalkan tidak sah, kalau dikerjakan sah. Ya. Rukunnya 5 tadi, ya. Ihram, ya, berihramnya ya, niatnya. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan kemudian yang terakhir adalah wukuf di Arafah. Kemudian wajibatnya. Wajibat ini berbeda dengan rukun, apa bedanya? Kalau wajibat di PDF nggak ada ya. Kalau wajibat perbedaannya adalah kalau ditinggalkan hajinya sah, tapi dia berdosa kalau dikerjakan dengan sengaja dan wajib baginya dam, ada fidyah. Tapi kalau tidak
Kalau betul, kalau dikerjakan dengan sengaja, meninggalkan kewajiban dengan sengaja, maka dia berdosa dan terkena dam. Kalau pertama, kalau rukun tadi apa yang pertama? Ihram ya. Kalau kewajibannya berihramnya dari mikot atau sebelum mikot ya. Tidak boleh melewati mikot kemudian baru berihram, berniat ya. Misal nih yang haji-haji koboi kan, kadang kan di sini belum niat, nggak pakai ihram, nggak pakai apa, dia langsung jalan ke Mekah ya. Di Mekah nanti dikiranya tinggal pakai ihram, berniat dari Tanim. Ini salah. Kalau dia dari Madinah, maka mikotnya dia itu adalah Dzul Hulaifah. Tidak boleh dia melewati Dzul Hulaifah. Kalau dia berniat haji, dia melewati Dzul Hulaifah tanpa berniat. Ya. Adapun dia pakai kain ihram atau tidak, itu pembahasan yang kedua. Tapi niatnya ihram itu kewajibannya harus dikerjakan sebelum dia melewati Dzul Hulaifah atau pada Dzul Hulaifah. Kalau sesuai dengan sunnah, dia di Dzul Hulaifah ya. Dia sholat 2 rakaat, kemudian dia naik kendaraan baru berniat. Itu yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau sebelumnya pun tidak mengapa. Dari sini boleh, tapi yang lebih afdal di mikotnya. Tapi kalau dia melewati, ya, maka dia meninggalkan satu kewajiban, wajib dam. Dan juga yang menjadi problem adalah saudara-saudara kita di Indonesia yang gelombang kedua. Untuk tahu kan ada 2 gelombang kan kalau jemaah haji. Gelombang pertama datangnya ke Madinah dulu, gelombang kedua ini kok bisa ada fatwa seperti ini ya. Jadi ikhwati fillah, kenapa bisa ada fatwa seperti ini? Ini bukan termasuk khilaf mu'tabar ya. Kenapa khilaf ini ya adalah mengambil dari pendapat atau nukilan dari Ibnu Hajar Al-Haytami ya, salah seorang ulama di mazhab Syafi'i yang menyebutkan tentang penduduk Sudan. Jadi kalau kita Jazirah Arab seperti ini ya, di sini kan ya, di sini kan Sudan ya, ya. Di sini Yalamlam, kalau Yalamlam di sebelah, Yalamlam di sini ya. Di sini Dzul Hulaifah. Di sini Mekah. Apa? Mekah di sini Jeddah. Jadi kalau di Sawakin, ahlu Sawakin dari Sudan, kalau mau ke Mekah, dia tidak melewati mikot. Karena cuma di sini kan Dzul Hulaifah di sini, Juhfah di sini ya, Qarn di sini. Dia mau ke Mekah sini, dia tidak melewati mikot. Maka bagaimana? Maka menurut Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, mereka bisa ambil dari Jeddah karena 2 marhalah ya, 2 marhalah. Zaman dulu Indonesia ketika naik kapal, tentu saja mereka dari sini kan, nggak melewati Yalamlam kan, sampai di sini di Jeddah. Tapi kalau naik pesawat itu sudah akan melewati Yalamlam. Jadi fatwa ini disebutkan oleh Rabithah Halal Islamiyah dan juga para ulama yang lainnya, Syekh Ibn Baz lainnya. Ini fatwa yang salah. Karena orang ini akan melewati Yalamlam ya. Atau mikot yang lain ketika akan sampai ke Jeddah. Kalau Indonesia berarti Yalamlam kalau arah dari sebelah sana ya. Sehingga ini fatwa yang keliru. Ini bukan fatwa, bukan khilaf yang mu'tabar. Ini khilaf yang tidak mu'tabar. Maka bagaimana minimalnya kalau ada jemaah haji yang ternyata di pesawat ya, dia baru tahu, oh ternyata tidak boleh melewati mikot tanpa berihram. Maka minimalnya dia berihram ketika di Yalamlam, walaupun tidak memakai kain ihram, minimalnya ya. Ini pelanggaran yang berbeda. Kalau yang ini adalah kewajiban ya. Kalau berihram dari mikot kewajiban, sedangkan memakai mahid itu berarti dia melanggar sebuah larangan. Ini berbeda. Ya, berbeda hukumnya antara meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Kalau meninggalkan ihram dari mikot berarti dia meninggalkan kewajiban ya. Kalau dia meninggalkan kewajiban dan juga plus pakai mahid berarti dia dua yang dia langgar, meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Tapi kalau cuma satu semisal ya, terpaksa di pesawat baru tahu atau ada kendala apa, maka dia dari itu yang pertama. Wukufnya
Kalau tadi kita wukuf adalah salah satu rukun ya, dan ini paling penting, al-hajju Arafah. Itu rukun. Tapi yang termasuk kewajiban adalah menggabungkan siang dan malam. Jadi kita berada di Arafah sampai terbenam matahari. Ini kewajiban. Kalau kita meninggalkan Arafah, gimana? Saya izin mengumumkan sesuatu ke teman-teman. Iya, Pak. Apa teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari panitia bagian belakang mungkin jauh ya, kami sediakan Google Map yang pertama, jadi bisa sambil nyimak Google Map bagi yang suaranya tidak kedengaran. Kemudian yang kedua, insya Allah kami sudah ngerekam suaranya Ustadz, sehingga nanti akhir kajian bisa kami share sehingga teman-teman bisa mengulang kembali. Kemudian yang ketiga, kami juga meringkas. Jadi harapannya teman-teman yang hadir di sini, mungkin bagi yang suaranya kurang jelas, jangan khawatir. Insya Allah nanti di akhir kita kirimkan rekamannya, kita kirimkan juga rangkumannya. Mungkin demikian dari anak kami, jazakumullah khairan. Ya. Yang belakang kedengaran nggak? Terdengar atau kurang keras? Kurang keras ya. Kalau dibilang nanti saya keraskan. Ya, jadi yang kedua, kewajiban yang kedua wukufnya itu sampai terbenam matahari. Wukuf tidak. Kalau kita datang semisal jam 10 pagi ya. Kemudian di Arafah, maka sampai terbenam matahari, maka kita tidak melanggar, tidak meninggalkan kewajiban. Tapi kalau kita sebelum terbenam matahari, kita asar keluar dari Arafah tanpa uzur, maka kita meninggalkan sebuah kewajiban. Ya, walaupun ini juga perkara yang khilaf ya. Nanti antum jangan heran juga kalau ada jemaah haji yang sudah meninggalkan Arafah. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ya, berarti ya, mabit di Muzdalifah sampai tengah malam. Mabit di Muzdalifah sampai tengah malam ya. Nanti jangan khawatir, kita ada urutan sifatul hajj ya. Nanti ini sedar wajibnya apa dulu saja. Mabit di Muzdalifah sampai tengah malam ya. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi jangan heran juga kalau nanti kita lihat saudara-saudara kita ada yang sebelum tengah malam sudah meninggalkan Muzdalifah. Jadi saya sudah melihat dari Muzdalifah dari awal sampai akhir, dari sebelum jemaah haji datang sampai jemaah haji hilang, pergi semua. Antum tahu Muzdalifah, sudah pernah lihat Muzdalifah? Belum ya? Kalau bagian jemaah haji yang reguler itu seperti lapangan futsal ya. Jadi bagian depan ada pagar, belakang ada pagar. Masuk lewat sini, keluar lewat sini. Ada yang berbeda. Jam 11 malam itu sudah mulai ada pengangkutan jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina. Ini sudah tidak sesuai dengan sunnah ya. Karena yang wajibnya sampai tengah malam, jam 11 malam sudah diangkut. Tapi yang jadi perhatian adalah ketika jam 12 malam Muzdalifahnya sudah tidak cukup. Ya, di daerah itu, yang daerah yang saya ada di situ, tidak cukup lagi. Padahal masih ada jemaah haji yang datang. Sudah ada yang keluar ini. Masih ada yang datang, sudah tidak ada tempat. Jam 12 malam. Padahal masih ada lagi di belakang ya. Jadi kalau seandainya dari jam 11 malam ini tidak ada yang meninggalkan Muzdalifah, kira-kira mau dari mana yang lainnya? Padahal itu jalannya, jadi setelah pagar, ini pagar ya, ini tempat Muzdalifah. Di sini itu adalah jalan raya. Nggak mungkin orang akan duduk di situ, nggak bisa. Karena itu jalur cepat. Sebelum tengah malam ya. Lebih amannya memang kalau kita mengatakan bagi yang meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, bagi yang tidak berudzur, maka dia harusnya membayar dam. Tapi kalau orang awam ya, susah ya untuk kita sampaikan demikian. Kemudian yang berikutnya lagi
adalah mabit di Mina pada tanggal malam 11 dan malam 12 ya, bagi yang nafar awal, dan malam ke-13 bagi yang nafar tani ya. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama, apakah wajib atau tidak. Yang jelas bukan rukun, wajib atau sunnah. Kita ambil kaidah khuruj minal khilaf, kita mabit di Mina pada malam 11, malam 12, dan kita kalau bisa jangan menyalahkan bagi orang-orang yang berbeda pendapat, karena bisa jadi mereka pendapatnya juga kuat juga. Kemudian termasuk kewajiban yang berikutnya adalah melempar jumroh ya pada 10, 11 dan 12 bagi yang nafar awal, tambah 13 bagi yang nafar tani. Kemudian termasuk yang berikutnya lagi, kewajiban yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah kewajiban ya. Kalau ini tidak ada khilaf setahu saya. Kalau dalam tawaf wada itu wajib, namun tidak berkaitan dengan haji ya. Bagi yang ingin meninggalkan Mekah, siapapun dia dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, maka dia harus tawaf wada, wajib. Walaupun dia tinggal di Mekah, pengen keluar, dia harus tawaf wada. Namun dalam mazhab ulama lainnya tidak ya. Ini berkaitan dengan haji ya. Berkaitan dengan haji. Dan mazhab Hanabilah dan insyaallah yang lebih rajih, yang wajib hanya ketika haji saja ya. Adapun umrah ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan juga wajib untuk tawaf wada, walaupun para ulama yang lainnya tidak mengatakan kewajibannya. Yaitu kewajibannya ya. Kemudian berarti apa? Kalau kita sudah mengetahui rukun, sudah mengetahui kewajiban, berarti yang lain sunnah. Sunnah berarti kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Namun bukan berarti kemudian ya kita, ini sunnah lah, nggak usah dikerjakan. Jangan ya. Ibadah haji ibadah agung. Kesempatan mungkin cuma satu kali seumur hidup. Kalau kita bisa mengerjakan semuanya, kerjakan semuanya sunnah-sunnahnya. Kalau ternyata tidak bisa, baru kita lihat apakah itu rukun, apakah itu wajib, apakah itu sunnah. Kalau rukun jangan sampai ditinggalkan, kalau wajib kalau bisa tidak tinggalkan, kalau sunnah terpaksa maka kita tinggalkan tidak mengapa. Yang lain berarti sunnah. Kemudian kita masuk ke mahdhurat ya. Masuk ke mahdhuratul ihram. Mahdhurat antum insyaallah sudah tahu ya, ada yang khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan, dan tambahan untuk semuanya. Yaitu kalau untuk semuanya tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memotong rambut ya, tidak boleh untuk menikah atau menikahkan, tidak boleh berhubungan suami istri ya. Kemudian tambahan bagi laki-laki tidak boleh memakai mahid. Nah, ini mungkin mahid di sini yang agak menjadi perbincangan. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan mahid, dengan pakaian berjahit? Apakah harus pakaian yang tanpa ada jahitan atau tidak? Maka bukan. Yang dimaksud adalah pakaian yang ditafsil, yang sesuai dengan bentuk tubuh, yang dijahit di pada ketiak, di balik pada selangkangan, ya, itu adalah makhit. Karena Nabi tidak menyebutkan lafaz makhit, tapi Nabi menyebutkan jenis-jenis pakaian, ya. Tidak memakai gamis, tidak memakai burnus, ya, tidak memakai sirwal. Maka oleh para ulama digampangkan, maka diambil berarti yang dimaksud adalah pakaian yang berjahit. Maka demikian, kalau ada pakaian yang memiliki hukum seperti ini tapi tidak memiliki jahitan, maka sama. Contohnya apa? Contohnya pernah dengar celana dalam umroh atau celana dalam ihram dibuat dari plastik. Jadi tanpa jahitan, ini plastik ini. Tanpa jahitan, akal-akalannya ini orang Indonesia. Itu termasuk hukumnya makhit, ya. Diapers bagi yang sudah lanjut usia. Diapers ya, pampers itu ya, untuk yang udah kibersin. Berarti kalau dia memakai, ya, kalau dia terpaksa memakai, dia tidak berdosa. Tapi kemudian ini boleh ya, boleh. Dan saya sarankan untuk antum kalau di tahun ini masih membawa payung ya, kalau bisa bawa payung ya. Karena kondisi cuaca yang luar biasa panas. Tahun lalu sangat panas ya. Antum mungkin dengar sebagainya berita orang yang meninggal di Mina ya, dari Musdalifah ke Mina, meninggal di tengah jalan karena kepanasan ya. Karena kepanasan ada. Dan saya pribadi juga kepanasan waktu itu, panas sekali. Dan juga kalau bisa ketika antum di Musdalifah,
atau bahkan ketika dari Arafah ya, di Arafah. Arafah kan tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Malamnya kemana? Muzdalifah. Habis itu besoknya ke Mina, lempar jumroh kan, ke tenda ya. Ini kalau bisa dari Arafah, antum simpan air di tas antum. Air dan juga asir dan juga roti. Itu antum simpan. Barangkali nanti ada kejadian antum terputar-putar di Muzdalifah, antum terputar-putar di Mina ya. Barangkali ada demikian. Karena pengalaman saya pribadi ya, tahun lalu itu tenda kami itu sudah sangat dekat. Jadi turun dari bis, tenda itu cuma 100 meter. Terlihat 100 meter. Tapi ternyata ada pengalihan arus oleh askar. Ini sudah membingungkan, ini harus lewat mana ya? Ternyata terus sana sini itu bisa sampai 7 km. Jadi dan itu dalam kondisi sangat panas sekali. Ya. Maka payung ya, antum bekal payung ya. Kemudian air itu kita kemarin itu kehabisan air juga. Ke tenda-tenda orang minta air ya, sampai seperti itu. Kenapa? Karena mau minum dari mana lagi ya? Dan panas sekali. Jadi ketika di Arafah ya, ini Arafah tuh banyak melimpah. Arafah tuh melimpah. Kadang-kadang karena orang melihat, di Arafah melimpah makanan, minuman. Nanti di Muzdalifah juga sama, nanti di Mina juga sama. Tidak pasti. Jadi di Arafah, antum simpan aja. 1 botol, 2 botol, taruh di tas. Roti, 1 roti, nggak apa-apa. Yang penting ada ganjel buat ganjel perut ya. Ya kemudian juga kalau bisa bawa sandal jepit yang murahan aja itu. Yang murah itu, antum bawa pasangan. Kenapa? Kalau antum hilang, udah masalah mah. Di sana mau gimana? Mau beli di mana di Arafah? Emang ada yang jual? Di Arafah nggak ada yang jual. Kadang hilang ya. Itu kalau antum udah hilang sendalnya, kelihatannya simple ya. Tapi aspalnya, wah walinya itu bilah ya. Itu udah hampir pasti melepuh lah. Jadi bawa juga sandal sebagai cadangan ya. Ini nggak harus sih, John. Biasanya sih nggak hilang, cuman khawatir jaga-jaga hilang. Balik ke ini ya. Tadi kemana? Ke Mahdhurat ya tadi ya. Kemudian Zain ya. Itu sudah kita ambil Mahdhurat, muqaddimahnya sudah ya. Kita masuk ke sifatul haji ya. Insya Allah tidak lama ya, sifatul haji ya. Sifatul haji kita mulai dari antum ini rencana mau haji apa ini? Haji ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Ifrad, ada lagi ifrad? Ifrad. Ifrad. Wah, kenapa ifrad ini? Nggak ada uang. Yang paling afdal apa ini? Ifrad, tamattu atau qiran? Ya ada khilaf, memang ada khilaf. Jadi menurut para ulama memang khilaf ya. Dalam madzhab Syafi'i yang paling afdal adalah ifrad. Wah, senang ini ya. Dan juga di madzhab Maliki. Ya, itu ada di sunnah yang sunnah ya. Bahkan di madzhab Syafi'i sebutkan sunanul hajj, termasuk sunanul hajj ada al-ifrad ya, ifrad. Cuman ada sedikit mungkin perbedaan pendapat tentang ifrad. Apa sih definisi ifrad? Antara madzhab Hanabilah dan Syafi'i mungkin ada sedikit berbeda. Kalau di madzhab Hanabilah yang kita tahu ifrad itu apa? Mengerjakan haji saja ya. Cuman kalau di madzhab Syafi'i yang diinginkan dengan ifrad adalah kita berhaji terlebih dahulu, kemudian setelahnya kita umroh. Itu yang diinginkan dalam madzhab Syafi'i. Jadi tetap aja dia mengerjakan dua nusuk ya. Haji dan umroh. Dulu saya pernah dikabari orang membaca definisi dari, wah kok bisa gini, maksud ifrad kok seperti ini ya, ifrad kok haji kemudian berumroh. Ternyata di nas di kitab Syafi'i demikian ya, dalam kitab Al-Idah, kemudian di Majmu' juga demikian. Jadi yang pertama dia haji kemudian dia berumroh, tapi kalau di Maliki enggak ya, jadi nggak apa-apa insyaallah. Itu yang pertama ya. Kemudian tamattu, yang tamattu banyak ya atau enggak ini? Berarti antum mau berangkat tanggal berapa kalau yang ifrad? Sesuai hamlahnya. Sesuai hamlah. Tanggal 3 berarti antum dalam kondisi ihram sampai selesai. Sudah siap? Jadi kalau Anda pernah ifrad ya, tamattu juga pernah ya. Yang qiran yang belum ya. Memang ada khilaf. Kalau di madzhab Hanafi itu qiran yang paling afdal. Di madzhab Hanabilah tamattu yang paling afdal ya.
Kalau saya pribadi lebih suka yang tamattu ya, lebih afdol yang tamattu. Tapi kalau antum merojikan dalam madzhab Syafi'i nggak apa-apa sih. Dalam Hanafi dan dalam madzhab Maliki. Itu pertama sifatul haji ya. Jadi kita langsung aja ya. Kalau antum ifrad atau antum mutamati ya, bagi yang mutamati berarti datang ke Mekah ya. Mungkin akhir-akhir Dzulqa'dah datang ke Mekah, kemudian umroh biasa, setelah umroh maka biasa. Bagi yang ifrad maka ketika sampai ke Mekah tanggal berapa, semisal kita buat tanggal 6 ya. Tanggal 6, misalnya tanggal itu berarti antum tanggal 6 datang ke Mekah, 7 berangkat. 6 ke Mekah semisal. Kalau antum datang dari awal Dzulhijjah sampai di Mekah, antum dalam kondisi ihram yang ifrad sampai selesai nanti. Selesai antum di tanggal 10 mungkin baru selesai. Lumayan ya. Nggak boleh pakai pakaian berjahit ya, menghindari tip dan sebagainya, larang-larang tidak boleh dikerjakan. Maka ifrad ini lebih enaknya dikerjakan kalau antum datangnya akhir-akhir. Kalau antum datangnya awal, itu lebih enak, paling enak tamattu ya, mutamati lebih enak. Datang sana tanggal 1 Dzulhijjah. Selesai umroh, selesai, maka udah bebas, kita pakai biasa lagi. Nanti di tanggal 8 baru pakai kain ihram lagi. Tapi kalau ifrad, antum tanggal 1 berangkat, maka antum tetap menggunakan kain ihram itu sampai nanti selesai. Tanggal 10, mungkin tahallul awal, tanggal 10 biasanya. Jadi kalau antum yang ifrad, ketika sampai di Mekah, apa yang pertama dilakukan? Tawaf. Tawafnya tawaf apa ini? Tawaf kudum. Ya, tawaf itu ada 3 tawaf ya. Tawaf kudum, tawaf ifadah, nama lainnya apa tawaf? Ziarah. Ifadah namanya ziarah. Ada tawaf wada ya. Tawaf kudum ya. Kalau bagi yang mutamati, yang tamattu, maka bergabung dengan tawaf ketika umrohnya. Tapi bagi yang ifrad disunahkan tawaf kudum. Jadi maksudnya kayak Arafah ya, itu bagi yang ifrad. Jadi ifrad ini sangat tepat kalau bagi yang datangnya mepet-mepet. Tanggal 9 baru sampai Mekah. Kalau dia mungkin tawaf dulu, sa'i dulu ya, terlambat ya, bisa sampai Arafahnya mungkin bisa terlambat. Apalagi kalau 9 sore ya, sampai baru sampai Mekah, atau 9 malam, khawatirkan terlambat. Maka pertama bagi yang ifrad, ketika sampai di Mekah disunahkan tawaf kudum. Setelah tawaf kudum, maka antum bisa langsung mengerjakan sa'i haji. Karena tawaf kudum, setelah tawaf kudum nggak ada sa'i. Ya, tapi antum boleh mengerjakan sa'i haji. Jadi antum tahu rukunnya tadi apa aja? Rukunnya haji, ihram, tawaf, sa'i ya. Urutannya demikian, dan ini harus berurutan. Ihram dulu, tawaf, kemudian sa'i. Nggak boleh sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Kecuali pada yang demikian. Karena kita nggak boleh nih tiba-tiba sa'i ke Mekah ya, ke Masjidil Haram tiba-tiba sa'i. Itu nggak boleh. Syarat sahnya sa'i adalah dikerjakan setelah tawaf. Tawaf apapun itu. Kalau antum datang ke Mekah tawaf kudum dulu ya, maka setelahnya setelah tawaf bisa sa'i haji. Ya. Jadi nanti antum sudah meningkat waktu nih bagi yang ifrad nih. Setelah nanti antum bagi yang ifrad ya, di tanggal 12 Nafar awal tawaf wada, langsung pulang, nggak perlu sa'i lagi. Tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk mengulangi sa'i bagi yang sudah sa'i setelah tawaf kudum bagi yang ifrad dan qiran. Ifrad dan qiran tidak disunahkan, tidak dianjurkan, tidak ada nukil demikian ya. Kemudian saya mana kita? Itu bagi yang ifrad ya. Jadi ifrad saya Mekah sudah tawaf, sudah sa'i, maka dia tetap pakai kain ihram. Kemudian kita bahas yang bagi yang mutamati. Tanggal ini sesuai, jadi saya akan teruskan sesuai sunnah dulu, dan kemudian di lapangannya seperti apa ya. Kalau sesuai sunnah di tanggal 8 Dzulhijjah ya. Tanggal 8 nama lainnya hari apa? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Ini disunahkan di pagi hari ya. Bagi yang mutamati ya, atau yang ahli Mekah bagi yang mau haji, dia mandi, dia bersih-bersih, dia pakai kain ihram, dari Mekah dia berihram. Kemudian kemana? Ke Mina. Ke Mina. Kalau yang ifrad tadi berarti dia langsung ke Mina tanpa perlu niat ulang.
kalau sudah datang dari sebelumnya sampai di Mina. Jadi dia berangkatnya kapan? Setelah waktu subuh. Jadi waktu sampai nanti dia sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Apakah ada amal khusus? Tidak ada. Nggak ada amal khusus kecuali maghrib. Adalah orang langsung berangkat ke Arafah, ya. Tapi antum biasanya tidak demikian. Biasanya baik itu yang haji reguler maupun haji dakhili itu kalau ambil tarwiyah, kalau reguler itu tidak ada tarwiyah. Pemerintah tidak mau fasilitas tarwiyah. Kalau mau tarwiyah bagi yang haji reguler itu harus mendaftar ke maktab sendiri, bayar sendiri, ke muasasah atau maktab bayar sendiri, sekitar 300-400 rial untuk tambahan. Dan mereka akan berangkatkan sendiri terpisah. Ya mungkin kita bisa ambil faidahnya karena ini sunnah ya. Jumlah jemaah haji kita tuh 220.000 sekitar. 200.000 jemaah haji. Kita bicara tentang yang reguler ya. Umumnya kebanyakannya adalah orang tua, lansia, orang daerah ya. Jangankan bahasa Arab, bahasa Inggris aja nggak bisa. Bahkan terkadang bahasa Indonesia aja nggak bisa. Biasanya bahasa daerah ada demikian ya. Nah ini jemaah haji demikian itu sangat rentan hilang, terutama di Mina. Itu rentan sekali, sasar ini kemana hilang. Nah kalau dari pemerintah itu membawa ketika di tanggal 8 dibawa ke Mina dulu ya, kemudian tanggal 9 baru ke Arafah, berapa orang kira-kira sudah hilang di Mina ini? Akan menjadi PR yang sangat berat. Jadi memang kita maklumi kalau pemerintah menetapkan demikian ya, karena memang kondisi tanggal 8 ya. Jadi sholat zuhur dikerjakan di Mina dan disunahkan dikerjakan di qashar 2 rakaat kecuali maghrib ya. Nanti tapi tidak dijamak tanggal 8. Kemudian kalau bagi yang jemaah haji yang mau reguler, yang mau tarwiyah atau biasanya hamlah, menggunakan hamlah Saudi juga, berangkatnya bukan di tanggal 8, di tanggal 7 malam sore itu berangkatnya. Jadi antum nanti pastikan ke hamlah antum ya, nuqtah tajamuknya itu kapan berangkat ke sana, tanggal 7 atau tanggal 8. Setahu saya sebanyak kebagian besarnya kalau yang dari Saudi itu tanggal 7 sore. Jadi belum masuk tarwiyah tapi sudah diberangkatkan. Kalau demikian gimana? Antum bisa aja nggak usah pakai kain ihram dulu, nggak apa-apa, pakai baju biasa dulu ya. Berangkat dulu ke tenda, ke nuqtah tajamuk itu antum harus sesuai dengan jadwalnya. Bagi yang ikut hamlah, karena antum tidak bisa memasuki Mina, Masyar Muqaddasah, Mina, Arafah, Musdalifah tanpa kendaraan khusus yang bertasrih. Jadi jangan sampai terlewat dari penjemputan itu. Kumpulnya di mana, datang sesuai waktunya. Tanggal 7 berangkat, pakai baju biasa nggak apa-apa ya, sampai di sana di tanggal 8-nya ya. Di pagi hari baru antum ganti kain ihram, boleh nggak kita berada sana? Ya disebutkan para ulama demikian tidak mengapa ya. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya ya, tidak mengapa kalau demikian ya. Walaupun kalau ada berangkat tanggal 8 itu lebih sesuai dengan sunnah ya. Cuman ya memang kondisi di lapangan memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan kadang. Itu tanggal 8. Kemudian tanggal 9 ya. Tanggal 9 atau disebut dengan hari Arafah, Yaum Arafah. Di pagi hari sholat subuhnya masih di Mina ya. Ini yang sesuai sunnah ya. Tanggal subuhnya masih di Mina. Kemudian di pagi hari setelah di waktu duha berangkat ke Arafah. Arafah Musdalifah itu dekat, Arafah Mina itu dekat nggak? Dekat. Ada yang sudah pernah jalan-jalan Arafah ke Mina itu tidak jauh kalau menggunakan sayarah. Kalau jalan lagi jauh itu luar biasa ya jauhnya ya kalau kita belum biasa jalan. Tapi subhanallah ya, antum juga harus sesuai dengan aturan hamlah, berangkat jam berapa ya, jam berapa. Kalau naik kereta mungkin ikut aturan jam berapa karena kadang kepadatan ya. Karena kalau naik bis itu macet di jalan dari Mina ke Arafah yang mungkin cuman setengah jam itu udah lumayan lama ya. Ternyata kalau di hari Arafah di tanggal 9 ini antum bisa 4 jam perjalanan dari Mina sampai ke Arafah karena macet, benar-benar macet ya. Itu berhenti, itu bis kendaraan itu berhenti
pelan sekali jalannya karena jumlah yang luar biasa banyak. Jadi antum harus sesuai dengan aturan dari hamlahnya jam berangkat jam berapa ya. Jadi di pagi hari waktu duha berangkat ke Arafah. Kemudian yang disunahkan, ini disunahkan kita sebelum waktu duhur itu ke Namirah dulu. Ya, Namirah itu nama, kalau sekarang ada masjidnya ya, kalau dulu nggak ada di Namirah. Di Namirah dulu, kemudian sholat duhur di sana, ya mendengarkan khutbah di sana. Setelah masuk waktu duhur, setelah zawal, baru antum masuk ke Arafah. Dan disunahkan kalau dalam mazhab Syafi'i juga yang lainnya, antum ke tempat wukufnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempat wukufnya? Ada yang tahu? Tempat wukufnya Nabi? Di tempat yang ma'ruf, sangat ma'ruf di Arafah. Jabal Rahmah, betul sekali. Jabal Rahmah itu bukan nama baru ya, itu memang dari dulu namanya Jabal Rahmah. Tapi bukan di jabalnya, tapi di batu-batu di bawahnya, di Sakhra. Nabi wukufnya di sana. Jadi nggak disunahkan sebetulnya orang naik ke Jabal Rahmah, itu nggak disunahkan. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak disunahkan naik ke Jabal Rahmah. Yang disunahkan wukufnya Nabi di mana di bawah, itu yang disunahkan. Di dekat batu-batu di bawah, ada batu besar ya dia dekat sana. Namun untuk prakteknya, karena orang mengetahui bahwa tempat wukufnya Nabi ada di Jabal Rahmah, maka orang-orang akan berdesak-desakan ke sana. Ya. Ini kita sebutin sunnahnya dan kenyataannya ya. Jadi untuk antum, apalagi yang pertama, kalau bisa tidak usah ke sana. Tidak usah ke sana, karena akan membuang waktu, membuang tenaga ya. Jadi cukup antum ya, di Arafah. Masuk waktu duha, waktu duhur. Setelah sudah mendengarkan khutbah ya. Kemudian kita masuk waktu duhur, setelah dijamak duhur asar dan dikosor ya. Duhur asar dijamak dan dikosor. Itu waktu yang panjang antum gunakan untuk berdoa, berzikir, baca Quran. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hambanya dari minan nar dibanding hari Arafah. Ya. Dan fa innahu yadnu, Allah mendekat ya, wa yaqul madza arada haula, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku ini ya, wa yubahi bihimul malaika, akan dibangga-banggakan depan malaikat di hari Arafah. Maka hari Arafah ini jangan antum sia-siakan kesempatan antum dengan antum jalan-jalan ke Arafah, ke mana, ke Jabal Rahmah, atau antum ingin ke sana sini ya, ketemu teman, enggak usah. Antum kalau bisa di hari Arafah itu antum putuskan hubungan antum dengan dunia. Antum siapkan dulu, lihat jadwalnya keberangkatan jam berapa, ini udah sesuai. Kemudian kalau bisa antum matikan antum. Doa-doa kalau bisa jangan dari HP ya. Doa-doa itu buku doa-doa kita siapkan aja. Syekh Abdul Muhsin punya buku kecil kan, ada itu doa-doa kan. Syekh Abdul Rasul juga punya ya. Antum print, antum beli kitab doa-doa bisa. Enggak usah HP dulu. HP-nya kalau bisa matikan dulu ya. Kita putuskan hubungan dengan dunia cuman sebentar waktu di Arafah ini ya. Dan itu afdhalu doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa di hari Arafah ya. Dan doa di Arafah ini mustajab, dan ini saya sudah praktekkan sendiri ya. Jadi saya bisa di sini juga salah satunya dengan doa dari di Arafah. Antum sebagian mungkin belum tahu ya, kalau saya ambil S2-nya bukan di sini. Saya ambil S2 di Ummul Qura, kemudian ambil S3 di sini, alhamdulillah. Orang dan kita semua itu berpikiran tidak mungkin berpindah kampus dari Ummul Qura ke Jamiah Islamiyah. Itu hampir mustahil ya. Siapa yang sudah pernah ada pindah dari Ummul Qura ke Jamiah Islamiyah? Tapi waktu itu ana yakin ya Allah akan mengabulkan berdoa di Arafah, dan ternyata Allah kabulkan. Sekarang ada di sini. Jadi jangan diremehkan doa di Arafah ya. Antum siapkan doa-doa yang antum inginkan ya. Yang mungkin antum kira itu mustahil ya, antum doa di sana. Antum ingin jadi dai, ingin menulis kitab, ingin memiliki pesantren, ingin memiliki bisnis yang memudahkan dakwah antum ya, antum ingin menikah dan sebagainya, antum siapkan dan antum panjatkan ketika di Arafah. Insya Allah kalau antum benar-benar ya serius dalam berdoa, insya Allah akan kabulkan ya. Sesuatu yang tidak masuk akal ya, sebenarnya sudah beberapa kali ya. Saya ambil S1 juga S1 di sini saya. S1 di Madinah, S2 di Ummul Qura, S3 di sini. Ini semua dengan doa di Arafah, dengan di hari Arafah. Pindah ke Ummul Qura dulu juga mustahil. Balik ke sini lagi lebih mustahil lagi, tapi alhamdulillah sudah bisa juga. Jadi jangan remehkan doa di Arafah. Kemudian setelah itu
Waktu ini panjang ya, dan ini banyak yang lalai di sini bener. Banyak sekali orang-orang yang karena udah berdoa 1 jam ya, kemudian ngobrol ya, atau kebanyakan makan sehingga tidur. Sia-sia sekali waktunya. Kalau bisa makan itu sebelum duhur, atau makan secukupnya aja. Bener-bener antum tadarru kepada Allah, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta surga, jauhkan dari neraka, meminta kebaikan dunia akhirat. Orang tua itu antum panjatkan ketika di Arafah. Jangan sia-siakan waktu. Nanti tiba-tiba sudah masuk asar ya. Ternyata waktunya pendek. Karena itu harapkan jangan disia-siakan waktu di Arafah itu. Kemudian setelah itu disunahkan antum atau diwajibkan antum tetap berada di Arafah sampai sampai terbenam matahari ya. Nah, mungkin ada taklimat nanti akan bersiap-siap sebelum terbenam matahari ya. Siap-siap aja nggak apa-apa, masuk bis dulu nggak apa-apa, terbenam matahari baru jalan ya. Itu baru bisnya gitu ya. Kemudian masuk ke tanggal 10 ya. Tanggal 10. Setelah antum wukuf di Arafah, maka di malam harinya antum kemana? Ke Muzdalifah. Di Muzdalifah. Itu berarti masuk di tanggal 10. Karena hari kan berganti dengan terbenam matahari. Berarti hari apa namanya? Hari Nahar. Kalau 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Hari Nahar. Sore hari tanggal 9, berarti masuk 10, ke Muzdalifah, sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah, di jamak dan di qasar. Dan ini merupakan tempat di mana dalam mazhab Hanafiyah itu dibolehkan untuk menjamak. Karena mungkin antum sebagian tidak tahu bahwa di mazhab Hanafi tidak memandang ada bolehnya jamak sholat. Menjamak sholat tidak dibolehkan dalam mazhab Hanafiyah kecuali di tempat ini. Kalau saya nggak boleh. Ya. Jadi tempat disepakati bahwa antum menjamak maghrib dan isya ya di Muzdalifah. Maghrib dan isya di Muzdalifah. Di Muzdalifah apa yang kita kerjakan? Tidak ada amal khusus. Kita istirahat di sana, istirahat di Muzdalifah ya. Siapkan tenaga karena ini tempat kalau antum nggak beristirahat, antum akan kelelahan, akan drop di tanggal 10. Karena itu Nabi menganjurkan untuk apa? Beristirahat di Muzdalifah. Buka HP sebentar boleh ya, tapi jangan lama-lama, tutup lagi, istirahat ya, istirahat. Kemudian kalau bisa bangun ya, di sebelum subuh bangun, kemudian mandi. Dan juga dari Muzdalifah itu disunahkan untuk menyiapkan batu untuk jumroh. Apakah harus dari Muzdalifah? Tidak harus dari Muzdalifah. Namun diutamakan dari Muzdalifah karena ada para sahabat Ibnu Umar mengambil batu dari Muzdalifah. Dan juga karena agar kita tidak tersibukkan dari mencari Minanya apalagi udah semen aspal. Antum mau cari batu itu agak susah. Jadi harus ke jabalnya dulu, mungkin ke pinggir-pinggir. Antum harus cari-cari. Itu susah. Apalagi kalau jumlah orang banyak. Karena itu kalau bisa dari Muzdalifah sudah antum ambil batu. Baik itu untuk melempar di tanggal 10-nya atau sampai sekalian. Bagi yang nafar stani berarti mengambil 70 butir batu ya. 70 butir batu. Karena di tanggal 10 cuma 7, sisanya 63 di hari sisanya ya. Kalau yang nafar awal berarti 49 ya, 49. Ya itu di tanggal 10 di pagi hari di tanggal 9 ya, 9 ke 10 ya. Malamnya mabit di Muzdalifah. Tanggal 10-nya bangun di pagi hari, sholat subuh itu disunahkan dikerjakan di Muzdalifah. Disunahkan ya. Dan disunahkan kita itu di Muzdalifahnya itu di dekat Masjid Masyaril Haram. Antum tahu nggak Masjid Masyaril Haram? Mungkin ini ya kurang ya memang tempatnya di dalam juga. Jadi bisa lihat Google Map ya, Masjid Masyaril Haram. Itu Nabi dulu setelah terbit fajar, beliau ke sana setelah sholat subuh ke sana berdoa di sana ya. Itulah yang dimaksud Masyaril Haram dalam Al-Qur'an. Tapi kalau sekarang mungkin susah. Apalagi yang menggunakan apakah bisa saat atau harus mu'dhamul lail, mayoritas malam, atau harus melewati setengah malam? Maka insya Allah yang lebih rajih adalah diwajibkan sampai setengah malam. Setelah tengah malam
maka dia boleh meninggalkan, terutama bagi orang-orang yang lemah. Kalau di antara antum ada yang berhaji membawa istri, ya semisal ya, atau ada orang tuanya berhaji, ya semisal, tapi nggak tahu kayaknya nggak bisa sekarang ya orang tua ya. Tapi kalau istri semisal, terutama kalau istri sedang hamil, maka antum lebih utama meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Itu lebih utama meninggalkan. Karena Saudah, istri Nabi SAW, pernah minta izin kepada Rasul untuk meninggalkan dan diizinkan. Aisyah tidak mau meninggalkan Muzdalifah sampai terbit fajar. Kemudian dia menyesal. Kenapa? Karena berdesak-desakan. Zaman sekarang lebih berdesak-desakan sekali. Tapi kalau kita yang masih syabab ya, insya Allah semua, maka lebih baik kita sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, kita tidur sebentar, kemudian kita pergi meninggalkan Muzdalifah. Tanggal 10 ada beberapa amalan yang oleh Syekh Abdul Muhsin diringkat menjadi ronhat. Ro, nun, ha, to, ya, singkat ronhat. Ya, singkatan dari ronya romyu, nunnya nahar, hanya halak, tonya tawaf. Ini merupakan amalan ya yang dikerjakan di tanggal 10. Banyak sekali. Romyu, lempar jumroh, menyembelih. Kalau menyembelih tidak ada kaitan dengan kita karena biasanya kan sudah diwakilkan kan. Dan ini tidak ada kaitan dengan tahalul. Halak, motong rambut ya, tawaf ya. Melempar jumroh di tanggal 10 itu ada satu jumroh saja yang kita lempar. Jadi kalau lempar jumroh ini dari Mina ya, di bawah ini Mina. Ini Mina. Ini tempat lempar jumroh. Bangunan besar yang nggak dicat, yang modelnya model kayak semen aja ya. Ada 3 jumroh. 1, 2, 3. Di sini Mekah, arah sini. Mekah ke arah sana. Ini Mina. Ini yang pertama, jumroh yang pertama disebut dengan jumroh ad-dunya atau suhro. Yang pertama dunia atau suhro. Kalau yang tengah wusta. Yang ketiga ini adalah kubro atau akobah. Antum nggak usah khawatir. Ini semua udah ada rambu-rambunya atau sudah ada askarnya yang akan mengarahkan antum ketika tanggal 10 langsung ke sini. Ini nggak dibuka, akan ada penutupnya biasanya. Askar, jadi langsung ke tanggal. Disunahkan antum ke arah sini. Jadi Nabi dulu di tanggal 10 menjadikan Ka'bah itu di sebelah kiri, Ka'bahnya sebelah sini, dan Mina sebelah kanan. Jadi arah sebelah sini. Melempar jumroh. Kalau bisa. Kalau kondisinya nggak zahma, kondisinya nggak terlalu padat, maka antum pilih sebelah sini untuk melempar jumroh. Setiap lemparan antum membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kemudian setelah selesai, maka insyaraf pergi meninggalkan tempat lempar jumroh ini. Nggak disunahkan berdiam dan berdoa ketika tanggal 10 enggak. Kemudian tadi ronhat ya, romyu. Kemudian nahar, ya kita sudah wakilkan ya bagi yang tamattu, dan wakilkan bagi yang ifrat tidak ada sembelih. Kemudian halak. Nah, ini halak. Memotong rambut. Yang afdol kalau antum bisa, mungkin kalau umroh kadang jarang yang gundul ya. Kalau haji kalau bisa gundul. Ya. Karena nggak mungkin cuma kesempatan kita cuma 1 kali aja. 1 kali gundul mah nggak mau. Kalau bisa gundul ketika haji. Jadi kalau saya punya prinsip ya, kalau haji harus gundul. Kalau umroh kadang gundul, kadang enggak ya. Tapi kalau haji kalau bisa gundul. Ya, kesempatan yang tidak terulang mungkin ya. Kemudian ron, nun, ha, to. Kalau bisa, antum langsung tawaf juga ketika itu. Tawaf bagi yang tamattu berarti lanjut dengan sa'i. Ya. Bagi yang ifrad sudah tawaf berarti sudah rukunnya sudah, kemudian sudah motong rambut, sudah tawaf ya, sudah selesai rukunnya. Bagi yang ifrad dan qiron ya, lebih simpel memang. Tapi untuk berangkat dari sini ke Masjidil Haram itu perjuangannya luar biasa. Kalau taksi kira-kira berapa antum? 5 real, 10 real itu ya. Berapa? Minimal 100 real. Itu pun kalau masih ada yang mau. Di 100 real. Dan antum mendapat zahma yang luar biasa padat. Ya.
100 real, 200 real, harganya nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal sekali emang. Jadi kalau mau naik taksi di tanggal itu untuk ke Masjidil Haram, itu antum harus rebutan dan harus mengeluarkan uang yang luar biasa banyak ya. Kalau mau jalan, bisa jalan dari sini Mahbas Jin ya, dari sini kan nggak jauh kan turun ya. Antum kan turun dari sini, nanti di sini ada KFC apa? Albek ya. Ada Albek belok kiri Mahbas Jin. Itu udah midolah semua, panjang, nggak kepanasan. Cuman lumayan, antum jalan itu lumayan. Kalau masih syabab misalnya bisa lah, mungkin 2 jam ya jalan, 2 jam dari sini. Karena terowongan Mahbas Jinnya aja, itu kelihatannya kalau naik sayaroh itu cuman khamsah daqaiq gitu, khamsah daqaiq udah keluar dari terowongan. Ternyata kalau jalan 1 jam sekira-kira itu baru terowongannya, belum dari sininya kemudian sampai ke terowongannya dan kemudian sampai ke masjid. Kira-kira ya siapkan fisik antum. Makanya kalau antum mau benar-benar sesuai sunnah, disunahkan memang demikian. Antum langsung mengerjakan. Maka kalau antum mau sesuai sunnah, antum dari sekarang latihan ini. Latihan jalan, banyak latihan lari ya, sehari mungkin setengah jam, 1 jam lari setiap hari gitu. Mempersiapkan fisik ya, karena istiqomah itu juga fisik tuh harus. Itu disunahkan. Nah, ronhat. Jadi apa? Ronhat ya. Kemudian kita masuk ke tahalul. Tahalul itu apa? Tahalul kalau umroh kita memotong rambut. Tapi kalau haji, maksud tahalul apa? Tahalul itu kembali menjadi halal. Yang tadinya tidak diperbolehkan kembali jadi diperbolehkan. Dan tahalul ini tidak selalu dengan motong rambut, tapi bisa yang lainnya. Yaitu tahalul ron ya, hat ya. Kita buang nunnya. Jadi rohato ya, romyu halak tawaf ya. Kalau sa'i ini kan tergantung. Kalau infrad berarti kan sudah, kalau digabung dengan kudum sudah mengerjakannya, maka tidak disampaikan di sini. Karena tawaf ini sa'i itu kelaziman ya. Kalau antum sudah mengerjakan 2 dari 3, baik itu romyu atau itu halak atau tawaf, 2 dari 3 antum lempar jumroh. Habis itu antum tawaf, maka antum sudah tahalul awal. Sudah tahalul awal, walaupun belum potong rambut. Antum sudah boleh memakai gamis lagi, jubah lagi, memakai kaos lagi boleh, memakai sabun yang minyak wangi, ada wanginya, wangi-wangian, sudah boleh. Ya. Yang tidak boleh satu, bagi yang membawa istri, maka tidak boleh berhubungan suami istri. Ini masih tidak diperbolehkan, cuma satu aja. Antum lempar jumroh, kemudian potong rambut, belum tawaf, nggak apa-apa. Antum sudah tahalul awal. Tawafnya kapan? Diakhirkan sampai tanggal 13, boleh, nggak apa-apa. Sampai selesai dari Mina, baru ke Masjidil Haram, tawaf boleh. Antum sudah tahalul awal, tapi antum belum tahalul tsani. Ya, kalau kita sih insya Allah, kalau terutama antum yang uzab ini, insya Allah nggak masalah ya, karena nggak bawa istri kan, nggak ada masalah. Jadi mau tahalul tsani atau awal nggak ada bedanya ya. Tapi bagi yang jemaah haji ini problem loh, bagi jemaah haji ini problem, jadi problem. Ronhat ya, kalau sudah selesai berarti kalau 3-3-nya langsung sudah selesai tahalul tsani. Kemudian itu di pagi harinya sampai siang harinya ya. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa kondisinya ini sangat membutuhkan fisik yang sangat kuat ya di tanggal 10 ini. Banyak yang sakit, ada bahkan yang meninggal tanggal 10. Karena kecapean di Arafah, di Muzdalifah, dia nggak istirahat mungkin ya, karena mungkin kadang itu terlambat diangkutnya dari Arafah, ada kendala ya, atau yang hal sebagainya, dia nggak istirahat di Muzdalifah, pagi harinya ternyata dia harus jalan, dan itu panas sekali ya, yang meninggal juga bisa meninggal. Jadi antum persiapkan kalau bisa payung ya, kalau bisa payung, dan juga bagi yang naik kereta ya, bagi yang naik kereta, ada masyairnya naik kereta kan, sebagian hamalah naik kereta ya. Kereta ini problemnya, kereta cepat memang, Arafah Muzdalifah cuma 5 menit ya, Muzdalifah. Tapi problemnya antrian, antum akan dapati antrian yang panjang untuk sampai ke pintu gerbang keretanya. Dari tenda antum mungkin jalan ya, tadi ada yang bilang 800 meter ternyata dari jarak dari tenda dia sampai ke stasiunnya, stasiun kereta. Jadi antum harus siapkan fisik ya. Kemudian kalau sudah mengerjakan 3 sudah tahalul tsani, kalau 2 berarti tahalul awal. Setelah itu maka sudah bebas, dan di malam harinya maka ada kewajiban yang berikutnya, yaitu berarti malam sekarang udah ya. Sekarang 10 ya, 11 ya, malam 10 ke 11 di malam harinya mabit di Mina. Ini wajib
yang mendapat yang rajih. Baik itu di mazhab Syafi'i, di mazhab Hanabilah, ini rajihnya adalah wajib untuk mabit di Mina. Jadi kalau dibilang mazhab Syafi'i yang rajih, yang mu'tamad itu sunnah, enggak. Yang mu'tamad itu dia bersuja sebutkan bahwa termasuk sunnah, tapi yang mu'tamad adalah wajib untuk mabit di Mina. Maka kita kerjakan ya mabit di Mina. Mabit di Mina ini tidak harus kita sampai dari malam sampai terbit fajar. Bisa mu'dhamul lail. Antum hitung setelah terbenam matahari sampai terbit matahari berapa jam? Antum bagi 2 ya. Antum lebihkan sekitar mungkin setengah jam ya. Maka itu sudah mu'dhamul lail. Sudah mu'dhamul lail ya. Kemudian 11, kemudian di tanggal 11 ya, 10 ke 11, di 11-nya pagi hari tidak ada kegiatan istirahat ya. Kita akan lihat orang-orang mulai berangkat untuk melempar jumroh. Kalau bisa nggak usah sampai zawal, karena itu khawatir tidak sah. Kalau Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Bas ya, la tujzi, tidak sah ya. Tapi beberapa syekh seperti Syekh Abdullah Al-Mutlaq yang menyebutkan boleh ya. Terus beberapa ulama lain menyebutkan kalau zahmah syadid boleh ya, kalau tidak boleh. Maka kalau bisa kita keluar dari persis ulama, kita lemparnya setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur ya. Tanggal 11 masuk waktu zuhur, berangkat lempar jumroh ya. Mau diakhirkan boleh sampai sore ya, boleh. Jadi kalau tenda antum itu lumayan jauh dari Jamarat, karena tendanya kan banyak sekali ya. Kalau dakhili itu kadang, kalau yang VIP yang 13.000 ini ada abraj di sini. Ini gampang sekali, tinggal ke sini abraj. Tapi kalau yang agak murah itu jauh, lumayan jauh ya. Ada yang di Muzdalifah, di Mina Jadid, ada di sana. Ada yang di sebelah sini. Kalau semisal dirasa panas, misal ini panas banget ya, nggak apa-apa, antum melemparnya mendekati maghrib ya. Terutama bagi petugas haji, semisal petugas haji itu nggak dapat tenda di Mina, nggak punya tenda di Mina. Itu gimana? Ya mabitnya di Mina, duduk di sini. Nanti antum akan dengar Thariq Jihad gitu. Nanti akan dengar orang, karena orang-orang pada berduduk di sini. Di sekitar tempat lempar jumroh banyak sekali orang-orang akan duduk di sana jumroh. Itu jadi kalau mereka itu biasanya lempar jumrohnya mendekati maghrib, lempar jumroh, setelah itu sekalian setelah maghrib mabit di sini sampai setengah malam lewat, nanti meninggalkan Muzdalifah. Kalau antum punya tenda di Muzdalifah, ya Pak, maaf, tenda di Mina, berarti sudah aman ya. Antum setelah lempar balik di tenda sampai pagi nggak ada masalah. Itu tanggal 11. Ini tanggal 11 dinamakan dengan Yaum Qor, menetap di sana. Kemudian ke-12. Nah, 12 ini mau nafar awal atau nafar tsani. Ini kebanyakan nafar awal atau tsani. Awal nih kayaknya nih. Haji juga ifrad ya. Nafarnya nafar awal. Memang tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak ada dosa ya. Tidak masalah, tidak berdosa kalau kita ambil nafar awal ya. Dan kalau hamlah Saudi, kebanyakannya kalau yang saya lihat mereka nafar awal. Jadi nggak bisa kalau kita ternyata pilihan hamlah kita itu nafar awal, kita mau di sana sampai nafar tsani, nggak bisa. Disuruh keluar dari tenda, nggak bisa di sana ya. Kalau jemaah haji Indonesia bisa milih mau nafar awal, nafar tsani, bebas. Kalau haji yang hamlah Saudi, pilihan antum pilih nafar awal dan hamlah antum cuma menyediakan nafar awal, maka antum nggak bisa nafar tsani. Ya udah, ikuti aja yang ada, nggak apa-apa meninggalkan Mina di tanggal 12, tapi antum melemparnya tetap setelah zawal ya, tetap setelah zawal. Kalau ada yang melempar sebelum zawal ya kita maklumi aja, tapi kalau kita melemparnya setelah zawal ya, setelah zawal meninggalkan Mina, jangan sampai melebihi waktu maghrib. Waktu maghrib, kalau antum sudah masuk waktu maghrib, maka antum harus di Mina. Kecuali kalau antum meninggalkan tenda, memang dari asar, terkena macet di jalan, keluar dari Mina itu baru setelah maghrib, itu nggak masalah. Tapi kalau antum di tenda terus sampai maghrib baru keluar tenda, maka antum wajib untuk mabit lagi sampai tanggal berikutnya, tanggal 13 ya. Tanggal 13 amalannya sama. Jadi pagi hari nggak ada kegiatan, kemudian sore harinya atau setelah zawal melempar jumroh, setelah itu pulang. Kemudian amalan berikutnya, kewajiban terakhir adalah tawaf wada ya, tawaf wada. Kalau bagi yang di tanggal 10 belum tawaf ya, baru mengerjakan romyu dan halak ya, belum tawaf, antum bisa menggabungkan tawaf wada dengan tawaf ifadah, tawaf ziarah.
Tapi antum jangan niatkan tawaf wada, antum niatkan tawaf ifadah dan ziarah. Maka tawaf wada ikut, karena Nabi mengatakan ij'alu akhiru ahdikum bil baiti akhiru ahdikum atawaful bait. Jadikanlah yang terakhir itu adalah tawaf di Ka'bah. Maka kalau antum ifadah setelah itu terutama bagi yang ifrad ya, ifadah kemudian pulang sudah bisa ya. Kemudian kalau belum tawaf tamattu berarti sa'i dulu. Kemudian kalau sudah mengerjakan semua tanggal 12 mau tawaf awal, jangan lupa untuk tawaf wada. Kalau nggak tawaf wada berarti antum meninggalkan sebuah kewajiban. Apa nanti kita akan bahas ya. Kemudian 13 ya sudah kita ketahui ya. Jadi ini sudah selesai amalan haji ya. Amalannya ringkas ya. Insya Allah mudah. Kemudian kita ke bagian terakhir ya. Aduh, apa nih lewat ya waktu ya. Bagian tatimah aja ya. Insya Allah tatimah nggak ini. Tatimah ini berkaitan tentang kalau kita melanggar fidyah. Tentang fidyah. Fidyah itu apa yang harus kita lakukan kalau kita melanggar ya. Kalau kita melanggar, jadi ada dua. Fidyah ala tartib, fidyah ala takhir. Fidyah dengan urut, fidyah dengan takhir. Pertama dengan tartib. Tartib itu bagaimana? Berarti harus berurutan. Berurutan dari nggak bisa milih yang berikutnya kecuali terhalang dari yang pertama. Yang tartib itu apa aja? Tartib ini kalau kita meninggalkan kewajiban, maka kita harus tartib. Dan juga yang tamattu ya juga harus tartib. Karena dikatakan tamattu itu sebetulnya dia meninggalkan sebuah kewajiban, yaitu dia ketika haji tidak berihram dari miqat, tapi dari tempat dia di Mekah. Ada sebagian taklil yang mengatakan demikian ya. Walaupun itu perlu ditinjau ulang. Namun bagi yang meninggalkan kewajiban, dia tidak berihram dari miqat, dia tidak mabit di Musdalifah, dia keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari, dia tidak mabit di Mina, dia tidak lempar jumroh, maka dia harus mengerjakan fidyah dengan tertib. Yang pertama adalah menyembelih kambing, dabusyah, menyembelih kambing. Kalau ternyata tidak punya uang, bagaimana? Maka puasa 10 hari dengan 3 hari di Mekah, sisanya di tempat antum tinggal. Harus dengan tertib, nggak boleh langsung puasa, nggak bisa. Antum punya uangnya pas-pasan, buat pulang, biaya pulang dan ini, nggak, antum masih mampu untuk bayar fidyah. Antum meninggalkan kewajiban 1, 2, maka harus dibayar sesuai dengan aku yang tinggal. Maka kalau bisa jangan tinggalkan kewajiban. Ya. Kemudian yang kedua dengan takhir, dengan memilih. Takhir memilih ini berarti antum bisa berikutnya tanpa ada alasan, boleh aja, bebas saja. Takhir ini kalau antum melanggar larangan, melanggar mahdzurat, ya. Antum dengan sengaja memotong rambut karena ada kutu semisal, seperti ada sahabat yang demikian. Semisal ada orang tua terpaksa dia memakai diapers karena keluar air kencing terus, ya. Maka dia melanggar larangan untuk memakai makhit. Dia tidak berdosa, ya. Namun dia tetap harus membayar fidyah, namun dengan takhir, ya. Maka karena itu tadi ada perbedaan kan antara meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan, ya. Jadi kalau ada seorang dipilihkan semisal ya, ini saya nggak mengajarin hilah ya. Kalau semisal orang itu harus melewati miqat tanpa memakai kain ihram dan dia niat untuk berhaji, maka dia lebih baik dia berniat ketika dia di miqat walaupun dia pakai makhit, ya, daripada dia berniatnya nanti di Mekah, ya, dia meninggalkan kewajiban dan melakukan larangan. Kalau ini cuman melakukan larangan, ya, walaupun ini hilah yang enggak bukan ini ya, saya bukan menunjukkan berarti boleh ya, enggak boleh ya, ini juga enggak boleh, dia berdosa demikian. Cuman untuk menjelaskan bahwa ada perbedaan antara meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Kalau meninggalkan kewajiban dia harus tertib, kalau melanggar larangan dia dengan takhir, ya. Bisa dengan dia berpuasa, dia dengan dabusyah boleh berpuasa 3 hari, atau dia memberi makan 6 orang, satu orangnya setengah sok berarti sekitar 0,6 ya, kita 0,6 kg. Atau saya pernah tanya ke bagian ifta, bisa juga dengan beli wajabah yang rubuk sawaya itu kemudian dikasihkan ke 6 orang, itu sudah cukup. Kalau misal antum melanggar larangan atau antum terpaksa melanggar larangan, ya. Kemudian ini tatimah ya, jadi udah jelas ya.
Ini akhir dari penjelasan. Jadi ada 3 tadi. Pertama muqaddimah, kemudian sifatul hajj. Jadi ini tatimahnya tentang dam ini aja. Apa ditanyakan? Sudah ada sesi berikutnya? Boleh? Baik, bismillah, alhamdulillah. Gimana materinya? Sudah dicatat semua? Calon jamaah haji dari Madinah. Baik, kita buka berapa tuh kira-kira? Terus Sampai jam berapa? udah kemalaman ya. Baik, mungkin kita batasi pertanyaannya karena insya Allah acara ini pun sudah tahun ketiga diulang-ulang. Jadi nanti bisa mutabaah di grup pembekalan haji Telegram kalau tidak salah kita ada. File-file juga ada semua, jadi tinggal disimak di sana. Baik, kita mungkin buka pertanyaan dari kuliah mungkin ya, kuliah syariah dan dakwah dulu. Mungkin siapa yang mau bertanya dari, ya silakan. Ya, Ustaz Haikal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sampo sabun sama odol termasuk uangin atau bukan? Bisa doakan. Jadi kalau sabun ya, memang ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa sabun ini nggak termasuk mahdurat. Ada. Tapi walaupun yang lebih hati-hati kita kalau bisa ditinggalkan tinggal dulu. Cuman emang sebagian ulama juga, kalau kita lihat Syekh Sami Sukar kalau nggak salah ya, dia juga termasuk yang menyebutkan bukan termasuk mahdurat, karena yang orang itu menggunakan sabun itu niatnya bukan ambil minyak wanginya, tapi untuk basuhnya. Tapi kalau semisal antum bisa pakai semisal detol yang hijau itu kan nggak ada wanginya ya, dia kan bau itu aja ya. Menurut ana lebih afdal agak masuk ke itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apabila kita mau haji ifrad, kan kita berangkat tanggal 3. Kan dari tanggal 3 sampai akhir kita harus ihram terus. Ya. Nah, kemungkinan kan ada baju baru gitu kan. Yang boleh apa tidak apabila di hari kelimanya, tanggal 5-nya kita mengganti pakaian ihram yang baru tanpa dicuci gitu. Boleh itu ya. Jadi boleh untuk ganti kain ihram. Jadi nggak ada larangan kita nggak boleh ganti kain ihram, nggak ada. Nggak bolehnya berganti ke pakaian berjahit. Ya tidak diperbolehkan. Tadi yang sampaikan bahwa tidak boleh mengganti ke pakaian biasa. Tidak seperti tamattu. Kalau tamattu setelah selesai sa'i, kemudian tahallul, dia boleh pakai kain baju yang berjahit lagi. Tapi bagi yang ifrad, misal dari tanggal 3 datang, maka dia boleh bawa kain ihram semisal 2 atau 3 ya, dia pakai, kemudian yang lain dia cuci diganti, boleh ya, boleh. Oh ya, Silakan Ustaz, dari fakultas apa? Tidak. Assalamualaikum Ustaz. Boleh nggak kita halak sebelum tawaf? Halak sebelum tawaf di tanggal 10 boleh, tapi yang lebih afdal kita sesuai dengan urutan ronhat ya, romyu, halak, tawaf ya. Tapi apakah boleh? Boleh. Itu yang lebih rajih dari para ulama. Kita diperbolehkan untuk mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Walaupun yang disunahkan itu urutan. Romyu dulu, kemudian halak dulu, baru tawaf. Itu yang urutannya. Ustaz, terakhir dari dakwah ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Saya tadi kurang paham di bagian dam itu, apakah dia sama dengan haji, dan kemudian apakah dam itu bisa kita potong di negara kita sendiri? Sedang viral ya. Bukan hajinya setelah Damnya ya. Jadi hadyu itu lebih umum dari dam. Hadyu itu hewan atau bahkan apa saja yang kita hadiahkan untuk di tanah haram. Ya, tanah haram. Kita bawa, misalnya kiron, dia membawa hadyu. Ya, di sana misalkan. Kalau dam itu bagian dari hadyu. Jadi dam itu lebih kecil lagi bagiannya, itu bagi orang yang melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban. Ya. Kalau hadyu dia nggak ada larangan yang dia langgar, nggak ada kewajiban tinggalkan, dia ingin membawa hadyu untuk disembelih di Mekah ya. Seperti Nabi membawa 70 unta ya, disembelih dengan tangan sendiri, boleh. Antum mau beli kambing di Mekah, antum hadiahkan di sana dan dibagikan di sana, boleh. Dan kalau hadyu maupun dam ini khusus untuk di Mekah,
disembelihnya maupun dibagikannya bagi fuqara Mekah, disembelih di Mekah ya, dibagikan bagi fuqara Mekah, baik itu untuk yang sakinin atau orang asli maupun yang pendatang yang mungkin di situ boleh, tidak masalah. Kalau it'am, memberi makan, itu juga bagi fuqara Mekah, nggak bisa di luar Mekah. Kalau yang puasa itu baru bisa bebas ya, apalagi kalau yang 7-10 hari itu 3 hari di Mekah, 7 hari di negaranya masing-masing. Demikian. Kemudian dari kuliah Quran, hadis yang untuk jika kita mengambil damnya itu puasa kan 3 hari di Mekah. Lalu bagaimana untuk kita yang kafan awal? Kita kan hanya sampai tanggal 12. Mulai kapan kita? Tamatu ya? Untuk kita tamatu? Tamatu. Kalau tamatu itu dianjurkan untuk bagi yang memang tidak punya uang ya, bagi yang tidak punya uang yang cukup. Kan ini kan ditartib ya, kalau dam tamatu ditartib juga. Maka itu dianjurkan untuk puasanya sebelum Arafah, sebelum Yaum Arafah. Jadi antum datang tanggal 1 misalnya, maka antum dari tanggal 2, 3, 4, 5 antum bisa nyicil puasa 3 hari gitu, boleh di situ. Nanti sisanya tinggal ketika antum mutawali enggak harus ya. Karena lafadznya umum 3 hari. Ada lagi dari Quran dan hadis. Oh ya. Terima kasih. Boleh. Anda bertanya secara khusus haji ifrad. Kan misal datang ke Mekah itu bulan Zulhijjah, tawaf kudum, sa'i, dan setelah sa'i ketika tawaf wadanya nggak usah sa'i lagi. Ya, enggak Pertanyaan saya Ustaz, tadi Ustaz bilang tawaf tanggal 10 kan tawaf ifadah, kita tartib sudah lempar, tahallul dan tawaf ifadah. Yang saya dengar tadi Ustaz bisa ditakhirkan di tanggal 12. Ya. Dan digabungkan dengan tawaf wada. Iya. Pertanyaannya bagaimana cara niatnya begini yang tadi kita sebut. Untuk yang ifrad, jadi mau mengakhirkan tawaf kudumnya sudah, sa'i hajinya sudah, Iya, tinggal tawaf ifadahnya sama wada. sama ada. Tanggal 10 kalau antum mau mengakhirkan, berarti antum setelah lempar jumroh antum kembali ke tenda, nggak perlu ke Mekah, nggak perlu ke Masjidil Haram, cukup di tenda aja. Nanti sampai antum 12 selesai lempar jumroh setelah zawal, antum ke Mekah, tawaf ifadah, dan antum langsung pulang. Niatnya itu saya sudah cukup. Niatnya itu sudah cukup menurut. Dan larangan ihramnya sudah bisa dilakukan meskipun belum tawaf ifadah itu, karena disebabkan ditakhir. Iya. Di tanggal 11 nggak apa-apa pakai baju. Di tanggal 10 itu kan ada 3 amalan kan ya. Kita bisa melempar jumroh, kita bisa memotong rambut, dan kita tawaf to ya. Antum sudah tahallul awal. Antum lempar dan potong rambut, maka antum sudah tahallul awal ya. Walaupun belum tawaf, tapi antum belum tahallul tsani. Ya, bagi yang bawa istri maka nggak boleh untuk berurusan sama istri. Kalau sudah tawaf baru halal semuanya. Ya, gitu. Lagi Tapi dia pertanyaan kan sabun Sampo. gimana? Ya kan kadang ada uang ini karena biasanya Kalau skincare anak nggak dapat belum dengar fatwanya secara langsung. Tapi kalau yang Syekh Sami kemudian beberapa Syekh lain itu tentang sabun. Karena dia tidak meniatkannya untuk tandif. Kalau skincare mungkin nanti itu tanya Mas Syekh aja gitu. ya, mungkin terakhir. Ya, untuk Assalamualaikum. Pertama, boleh nggak haji atau umroh pakai sepatu? Kalau boleh surat ada rencananya pakai sepatu roda yang rodanya bisa dilipat. Kedua, kira-kira lebih cepat mana, jalan kaki atau nunggu antrian kereta cepat? Yang pertama untuk sepatu atau tidak. Jadi kita nggak boleh untuk tambah laki-laki kan kita nggak boleh pakai makhit dan juga memakai sepatu ya. Sepatu yang itu yang menutup. Jadi kalau ini kaki ya maaf ya jelek gambarnya, menutup mata kaki.
Ini dilarang. Kalau kita gini dilarang ya. Tapi kalau di bawah mata kaki, maka ini masuk ke khilaf. Masuk khilaf ulama. Seperti sandal selop ya, yang sandal yang menutup bagian depannya. Ini kebuka, tapi depannya tertutup. Bukan yang bolong-bolong kayak krok, bukan yang tutup ya rapat gitu ya. Itu ada khilaf ya, masuk ke khilaf. Jadi kalau mau lebih tenang, pakai sandal aja. Kemudian pakai skuter itu di sana itu. Jadi tahun 2018 itu orang-orang Eropa hajinya pakai skuter. Ya, kita skuter belum ada ya, 2012 ya, belum populer ya. Ana udah lihat orang Eropa itu bawanya ini pakai apa gitu, gitu. Ternyata setelah itu skuter itu. Nggak tahu kalau diperbolehkan nggak di Hamlah ya. Kalau diperbolehkan, kalau ada skuter ya, tapi lebih cepat sih biasanya daripada naik ini. Lebih tadi ada 2 lagi yang mau ketemu. Satu sama tadi siapa? Oke, 2 lagi ya. Ustaz, sebenarnya yang masih berkaitan sama teman yang nanya tentang ihram tadi, itu yang ifrad. Kurang lebih agak lama sebenarnya. Kalau kita menanggalkan semuanya itu, boleh nggak dengan alasan kayak mandi kayak gitu? Boleh, kalau kita tertutup, yang penting ke tempat yang tutup auratnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, boleh. Ustaz, bagaimana hukumnya misalnya habis sholat subuh di Muzdalifah, kita langsung berangkat ke Mekah untuk tawaf? Tanggal 9 ke 10? Habis sholat subuh di Muzdalifah, iya, langsung berangkat ke Mekah untuk tawaf. Boleh. Itu karena nggak berurutan kan. Ronhat itu tidak berurutan, boleh. Tapi lebih afdalnya memang. Tapi memang ini kalau mau yang cepat ya, kalau yang mau cepat, ya seperti itu. Kalau mau yang cepat, jadi di pagi hari langsung setelah terbit matahari langsung ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, kemudian baru balik ke tempat lempar jumroh dan potong rambut, boleh. Ya, wah. Bicaranya masalah afdoli haji setiap orang. Iya, lebih afdalnya. Kalau prakteknya kalau sampai haji yang kalau sebenarnya kalau antum bawa istri ya, misal ada bawa keluarga, itu lebih baik antum sebelum subuh udah meninggalkan Muzdalifah, antum langsung ke Masjidil Haram, antum tawaf sa'i, balik ke tempat lempar jumroh. Itu lebih cepat lagi. Ya. Ustaz, mungkin kita cukupkan, Masya Allah, atas materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ada pesan-pesan Ya, pesannya cuma satu ya, kita berusaha jangan lupa seperti disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili untuk berdoa untuk apapun itu, walaupun itu kelihatannya kita bisa mengerjakannya, sebab-sebab itu sudah ada depan kita, jangan lupa untuk berdoa. Kita udah membayar hamlah, udah tinggal berangkat ya, jangan lupa berdoa pada Allah untuk memudahkan. Kita udah belajar untuk ikhtibar, udah siap nih 190% lah kita akan najah. Jangan lupa untuk berdoa. Siapa tahu Allah menghendaki yang lain, maka jangan lupa untuk berdoa. Doa untuk pada semua perkara kita. Dan itu aja yang saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Akhir dan doa kafirun cis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.